ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu ya. Nah, ketua kelasnya siapa? Ya, ketua kelas silakan duduk untuk berdoa. Ya, doa baik. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini ada yang tidak masuk, Pak? Ada. Sangat rajin-rajin ya. Iya. Ya, sebelumnya kan kemarin di pertemuan kemarin kita kan sudah membentuk kelompok berdasarkan kasus tidak pastinya. Sudah duduk sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, kalau sudah duduk, kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, kalian masih pada ingat nggak kemarin di pertemuan kemarin itu kita belajar tentang apa? Tentang bilangan Tentang berpangkat. bilangan berpangkat. Nah, kemarin kan kita belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, Ibu mau review sedikit nih tentang bilangan berpangkat kemarin. Ada yang tahu nggak berapa nilai 2/5? Ya, Cynthia. Dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Ya benar. Jadi 2/5 itu 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya berapa? 32. Nah, kalau ibu punya 5/2, siapa hasilnya? Ya, 5 karena 5 kali 5. ya benar. Jadi 5/2 itu 5 kali 5 sama dengan 25. Tadi sekarang coba perhatikan kalau ibu punya bilangan sekarang coba perhatikan ini. Kalau ibu punya bilangan ini 2/0 sama dengan 1, 2/1 sama dengan 2, 2/2 sama dengan 4, 2/3 sama dengan 8. Menurut kalian nih, apa yang terjadi dengan hasilnya saat pangkatnya ini bertambah? Paham nggak maksudnya? Jadi kan apa yang terjadi dengan hasilnya? Berarti fokusnya ke hasilnya ini. Kan kalau pangkatnya kan ini nanti bertambah kan, semakin turun. Nah, semakin pangkatnya bertambah berarti ini ke sini itu apa? Jadi Nilainya bertambah 2 kali lipat. iya, nilainya bertambah 2 kali lipat. Kalau kalian perhatikan, ini ke sini berarti dikali 2. Ini ke sini dikali 2. Sini dikali 2. Jadi jawabannya sekarang coba kalau kalian bayangkan. Nah, kalau pangkat-pangkat ini ibu ganti dengan variabel x, berarti jadi gimana? Kan ini 2/0, 2/1, 2/2, 2/3. Kalau pangkatnya ini diganti dengan variabel x, berarti jadi 2/x. Nah, 2/x ini yang disebut dengan fungsi eksponensi. Nah, gimana sih Bu caranya cari nilai dari 2/x ini? Caranya nanti itu tinggal substitusikan nilai x-nya. Baru nanti bisa ketemu hasilnya 2/x itu berapa. Paham? Nah, tadi kan didapat kalau fungsi eksponensialnya itu kan 2/x. Nah, 2/x ini jika dituliskan ke dalam bentuk fungsi jadi f(x) sama dengan 2/x. Sekarang coba kita berpikir bareng-bareng ya. Kalau ibu punya soal kayak gini, jika diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x/x, apa yang terjadi jika nilai x-nya itu 0, nilai x-nya itu 1, dan nilai x-nya itu -1? Gimana nanti pola yang dapat kalian simpulkan? Karena masih pada bingung, jadi hari ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial. Kenapa sih Kak kita perlu belajar fungsi eksponensial? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena untuk mendukung pertumbuhan. Ya benar. Ada yang tahu lagi nggak? Ya apa? Untuk mengetahui pertumbuhan yang cepat. Ya benar. Jadi
Jadi, kenapa sih kita kok perlu belajar fungsi eksponensial? Karena melalui fungsi eksponensial kita dapat menghitung pertumbuhan, misalnya dalam pertumbuhan bakteri atau pertumbuhan virus. Lalu bisa melihat perubahan nilai. Contohnya, kalian kalau menabung itu kan saldonya berubah-ubah terus. Kalau kalian tambah tabungan berarti ya tabungan makin banyak. Kalau mau ambil ya berarti tabungan makin dikit, kan? Nah, terus bisa juga untuk menyajikan data ke dalam bentuk grafik agar bisa lebih mudah dipahami. Oke, selanjutnya jika ibu mempunyai permasalahan, silakan perhatikan di layar depan. Di sebuah laboratorium terdapat 200 bakteri. Nah, setiap satu jam bakteri itu membelah menjadi dua. Akibatnya jumlah bakteri bertambah sebagai berikut. Perhatikan. Jika 0 jam itu jumlah bakterinya 200, tambah 1 jam hasilnya 400. Selanjutnya jika 2 jam itu 800 dan 3 jam itu 1600. Nah, bagaimana cara menentukan pola pertumbuhan bakteri dan bagaimana cara menentukan jumlah bakteri setelah beberapa jam tanpa menghitung satu persatu? Apakah ada yang bisa menjawab? Belum tahu. Oke, karena kalian belum tahu, habis ini silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan mengerjakan LKPD yang nanti akan ibu bagikan. Paham? Oke. Oke, silakan semuanya scan LKPD berikut. Oke, setelah mengamati permasalahan yang tadi, silakan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan tersebut, ya. Ya. Oke, silakan Ya, Bu. dilanjut. Oke, bagaimana kelompok ini? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, nah itu kan pertanyaannya bagaimana cara menentukan jumlah bakteri setelah beberapa jam tanpa menghitung satu persatu. Nah itu berarti kalian menggunakan rumus yang tadi, Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah X-nya itu diganti dengan jam ini waktunya. Oke, paham? Iya, paham. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih ya. Oke, anak-anak, gimana LKPD-nya sudah dikerjakan semua? Kalau gitu, ibu minta satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Kelompok satu silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Jawaban nomor 1 yaitu A. Karena jumlah bakteri dapat ditentukan dengan mencari pola pertambahan, yaitu setiap jam jumlah bakteri dikalikan 2 sehingga dapat dituliskan dalam bentuk fungsi eksponensial tanpa menghitung satu persatu. B1. Jawabannya jumlah bakteri selalu dikalikan 2 setiap 1 jam. B2, bentuk matematika bahwa dapat dituliskan dalam bentuk perkalian berulang atau eksponen. C. Calculation. X 0 Y 200, X1 Y 500, X2 Y 800, X3 Y 1600, X4 Y 1200, X5 6400. B1. Cara memperoleh jumlah bakteri dengan mengalikan jumlah bakteri berikutnya dengan 2. B2. Perkalian berulang 200, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 1600. B3. Bentuk eksponen 2 dikali 2 pangkat 3. B4. Matematika
Jika X sama dengan waktu, Y sama dengan jumlah pangkat, X0 Y 200, X1 400, X3 1800, X5 Y-nya 6400. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang variabelnya berada pada pangkat eksponen. F2 bentuk fungsi eksponen adalah Y. F3 nilai fungsi dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya sama dengan kelompok 1? Sama? Oke, jadi kalian sudah paham ya? Setelah mengerjakan RKPD tadi, kita hari ini belajar mengenai fungsi eksponensial. Nah, adakah yang tahu apa itu fungsi eksponensial? Oke, setelah mengerjakan RKPD tadi, kalian sudah paham mengenai fungsi eksponensial? Oke. Kalau begitu, adakah yang bisa menyimpulkan apa itu fungsi eksponensial? Oke, silakan Rizky. fungsi yang variabelnya Oke, jadi fungsi eksponensial yaitu fungsi yang variabelnya berada di pangkat. Jadi kalau dituliskan 2fx sama dengan a pangkat x. Nah, ini yang dinamakan fungsi eksponensial. Dengan a itu basis dan x ini variabel. Oke, sudah paham? Oke, perhatikan. Kita mulai mereview. Oke, mari kita pelajari bersama-sama mengenai fungsi eksponensial yang telah kalian kerjakan tadi. Yang pertama kita dari eksponen dulu. Nah, jika ada a bilangan real dan m adalah bilangan bulan positif, maka a pangkat n itu menyatakan hasil kali bilangan a sebanyak n faktor. Nah, itu bisa ditulis ini a pangkat n sama dengan a kali a kali a kali a dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan n faktor sama dengan a itu dikalikan sebanyak n. Oke, lanjut. Oke, nah sifat-sifat eksponen itu ada 8. Yang pertama ada a pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan ke 0 hasilnya itu 1. Contoh 2 pangkat 0 berarti sama dengan 1. Oke. Nah, sifat yang kedua a kali m dikali a pangkat m sama dengan a pangkat m ditambah n. Jadi kalau ada dua bilangan yang basisnya itu sama dan pangkatnya beda, itu bisa dicari menggunakan pangkatnya dijumlahkan, basisnya itu tetap sama. Jadi misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 berarti sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Jadi 2 pangkat 7. Oke, itu sifat yang kedua, sudah paham? Nah, sifat yang ketiga, a pangkat m dibagi a pangkat n sama dengan a pangkat m min n. Nah, sifat yang ketiga ini sama dengan sifat yang kedua, tetapi operasinya yang berbeda. Kalau yang kedua ini dikalikan, kalau yang ketiga ini dibagi. Nah, caranya kalau operasinya itu dikali, berarti pangkatnya nanti dijumlah. Kalau
n. Nah, kalau ada suatu bilangan yang berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu sama dengan dikali. Oke, lanjut yang keenam. Jika ada a dikali b pangkat n sama dengan a pangkat n dikali b pangkat n. Nah, ini kan ada dua angka, dua bilangan. A, B kan dua bilangan yang berbeda. Dipangkatkan dengan n. Maka cara mencarinya yaitu dipangkatkan masing-masing. A dipangkatkan n dikali B pangkat n. Misal ya, contoh. 2 kali 3 pangkat 2 berarti sama dengan 2 pangkat 2. Oke, paham? Oke, lanjut sifat yang ketujuh. Jika ada A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Jadi sama. Jika ada bilangan pembagian dipangkatkan, maka dua bilangan yang berbeda itu dipangkatkan dengan N. Oke, paham ya? Contohnya ada 3 per 4 pangkat 2 berarti sama dengan pangkat 2. Oke, bagus. Yang terakhir yaitu jika ada A pangkat N per N dikali A pangkat B per N sama dengan A pangkat N plus B per N. Nah, ini ada dua bilangannya pangkatnya itu berupa pecahan. Nah, misal 2 pangkat 1 per 2 dikalikan 2 pangkat 3 per 2 berarti sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 2 per ditambah 3 per 2. Oke, berarti sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 3 4 per 2. Bisa disederhanakan 2 pangkat 2. Oke, paham ya mengenai sifat-sifat eksponen? Oke, next. Nah, jadi dari bilangan eksponen tadi kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi eksponen yaitu fungsi yang memetakan f anggota dengan x ini anggota bilangan real dengan tempat satu anggota bilangan real k, a, sama t, di mana k itu merupakan konstanta, a itu bilangan pokok atau basis dengan syarat a itu lebih besar dari 0. Jadi a itu nggak boleh negatif dan a nggak boleh sama dengan 1. Dan x ini merupakan variabel bebas. Nah, nilainya x ini bisa kalian masukkan bilangan real, semua bilangan real. Jadi boleh positif mulai 1 sampai 1000 dan seterusnya. Ya, paham? Next. Nah, oke, materi hari ini Ibu cukupkan. Adakah yang bisa menyimpulkan apakah yang telah kita pelajari hari ini? Cara penerapan fungsi eksponen dari masalah. Oke, jadi kita telah mempelajari fungsi eksponensial dari suatu permasalahan ya. Oke, untuk selanjutnya materinya yaitu menggambar grafik fungsi eksponensial. Nah, sebelum kita ada pertemuan di minggu depan, silakan kalian belajar mengenai grafik fungsi eksponensial. Oke, kalau begitu kita cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri, silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, terima kasih. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada semuanya, Mbak? Ya. Nah, kalau hari ini ada semuanya, kita sebelum masuk ke materi hari ini, kemarin kita belajar terkait materi tentang apa coba? Aku tanya. Yang kemarin itu, siapa yang tahu? Tentang eksponen. Nah, betul. Jadi kemarin kita itu belajar tentang eksponen. Nah, misalnya aku ingin review dikit tentang materi kemarin eksponen, kan udah belajar tentang pengertiannya,
jenis-jenis persamaan fungsi eksponensialnya, terus aku punya nah misalnya kalau aku punya fungsi eksponensial fx sama dengan 2 x, kalau mencari nilai f1-nya berapa berarti? Oke, kamu berapa? Oke, F1 dengan 2. Kalau aku punya F2, nah kalau F2 berarti berapa? 4, betul. Kenapa bisa dapat F1 itu sama dengan 2, terus F2 sama dengan 4? Berarti diapain? Oke, berarti S-nya tinggal disubstitusikan. Ini kan yang 1 terus 2 ini kan melambangkan X, jadi langsung aja disubstitusi. Jadi misal S-nya 1, berarti F1 sama dengan 2, kan X-nya kan diganti dengan apa? 1. Jadi kan 2/1 sama dengan 2, terus F dengan 3 F2 sama. Jadi 2 X-nya diganti F-nya 2. Nah itu. Kalau sekarang aku punya soal kayak gini, dia sama dengan 200 dikali 2/x. Nah gimana bentuk grafiknya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu kan? Karena kan belum diajarin juga. Nah maka dari itu hari ini kita belajar cara memodelkan bentuk fungsi eksponensial ini dalam bentuk grafik. Begitu. Terus kenapa sih kita perlu belajar materi ini? Itu yang pertama, kita bisa memodelkan bentuk fungsi eksponensial dalam grafik. Terus kita bisa melihat dan juga memprediksi seperti kayak pertumbuhan materi, virus. Terus juga kalau selain itu mungkin kayak kalau kita tentang bank itu kan pasti tiap tahunnya kan ada bunganya kan. Nah kalau misal kita nggak bayar, terus kan itu kan semakin bertambah. Nah itu manfaatnya. Oke, selanjutnya kalian akan membuat grafik dari fungsi yang ada di belakang ini. Sekarang kalian kumpul ke kelompok masing-masing. Apakah sudah berkumpul? Sudah. Kalian scan nama PD yang di belakang ini. Kemudian diskusikan ke kelompok masing-masing. Dari angka PD tadi ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara menentukan titik sebelum menggambar grafik? Ya, nanti kamu tentukan nilai X-nya, misalkan X sama dengan 1, nah kamu sudah bisa substitusikan di sini. Udah selesai dikerjakan semua? Sekarang saya mau perwakilan dari kalian, ada yang maju untuk presentasi. Kira-kira kelompok mana yang mau presentasi? Ada? Oke, silakan. Kaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari jawaban LKPD. Bagaimana bentuk grafik
menghitung hasil dari grafik fungsi ini akan meningkat ke atas. Ini satu, melalui tidak pakai grafik fungsi terhubungan tadi ketika x sama dengan grafik melalui detik 0,200. Bagaimana grafik fungsi eksponensial tersebut berupa meningkat. Jadi kesimpulannya grafik fungsi eksponensial berbentuk grafik fungsi eksponensial meningkat apabila basis lebih dari satu. Sekarang ini tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh iya, Basis itu yang ini. Kita dari satu maka bentuknya begini. Semakin besar X maka bentuknya semakin meningkat. Dan jika basisnya ini, jika ininya itu kurang dari satu, dalam bentuknya kami bisa setengah, pangkat X. Nah, maka bentuknya itu menurun. Jadi X-nya nambah, itu bentuknya itu tambah. Paham? Nah, dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, kira-kira kalian telah belajar tentang apa aja? Kalian belajarkan judul LKPD apa? Pembelajaran yang dapat kalian ambil. Dari pembelajaran tadi, kira-kira apa yang membuat kalian kesulitan? Saya masih bingung menentukan titiknya. Oke, menentukan titiknya. Dari kalian, apakah ada yang lain? Enggak ada. Oke, saya rasa kalian sudah paham. Nah, maka besok kalian akan belajar tentang fungsi logaritma. Silakan belajar di rumah masing-masing untuk fungsi logaritma. Nah sekarang kita buka terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Ya,